Selamat pagi pendengar, saya Vera Arlita menyapa Anda di Dialog Bandung pagi ini yang bisa dibilang ini edisi spesial karena kita kedatangan Bandung 2 ya, didampingi oleh Pak Idris dari Satpol PP Kota Bandung yang akan berbincang terkait peredaran minuman beralkohol ilegal khususnya begitu ya, di mana beliau juga baru saja membentuk Satgas anti minuman beralkohol ilegal. Apalagi kalau kita mengenal Kota Bandung ini teh bisa dibilang kota segudang tempat hiburan juga ya, belum lagi segudang PKL-nya juga, belum lagi bangunan-bangunan liarnya juga yang ternyata ketika di dalam tanda kutip razia gitu ditemukanlah banyak minuman-minuman beralkohol ilegal. Bahkan tidak sedikit ada yang masih berusia anak atau anak sekolah yang sudah mengonsumsi ya minuman beralkohol ini. Maka negara tidak boleh tinggal diam. Pemerintah Kota Bandung akhirnya bertindak tegas. Salah satunya dalam membentuk Satgas anti minuman beralkohol ini. Jadi kita langsung aja bakal ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya Anda boleh komentar atau boleh ngadu mungkin sebagai warga Kota Bandung. Mumpung ada Pak Bandung 2-nya. Silakan ya yang mau tanya-tanya, yang mau ngadu, yang mau curhat ya. Boleh di WhatsApp kami di 0811 220 9760 atau komen di channel YouTube kami, karena siaran pagi hari ini tidak hanya bisa Anda simak di 97,6 FM, tapi juga kita live YouTube langsung Kang Erwin di RRI Bandung Live. Langsung aja kita sapa Bapak Bandung 2 kita yang sudah hadir di studio podcast RRI Bandung, Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Dr. Haji Erwin SEMPD. Assalamualaikum Kang Erwin, boleh mic-nya? Supaya pendengar kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha da, Mang? Alhamdulillah sabarna teh. Saya teh kan kalau di Pro 1 ya pendengar tiap pagi teh kan siaran juga sama teman-teman Bandung Comment Center Kang Ewer. Salah satunya itu mengetahui agendanya Pak Wali maupun Pak Wakil. Siap. Sibuk pisan ya Pak ya? Nyati suki-suki bikin ka peuting teh ya teh. Aduh. Capek nggak Pak? Alhamdulillah kita nikmati. Cuman saya tuh kadang-kadang kalau acara udah di atas jam 12 teh susah tidur. Kayak malam tidur jam 3 subuh saya. Kenapa? Jadi kalau di bawah jam 12 itu bisa tidur saya. Kalau di atas jam 12 jadi sok yang ngemil. Kalau udah lewat jam 12 nih malah jadi hilang tidurnya gitu tidurnya ngantuknya. Gitu. Jadi kalau pengen tidur nyenyak mah ya kalau banyak tamu. Karena kan kadang pulang ke rumah tamu geus antri teh. Waduh. Jadi geus ngobrol kadang sampai jam 1 kayak malam kan ada teman-teman datang, ada warga datang. Ngadu masalah biasa kalau paguyuban pasar datang kan, makanya langsung penyelesaian di pasar Cihor Geulis saya selesaikan semua. Kan gitu. Tapi dengan padatnya agenda tetap bisa on time itu gimana Kang? Kok keren banget gitu? Pertama kan saya sekarang udah menjadi seorang pemimpin ya. Tentunya seorang pemimpin ini harus disiplin. Karena saya seorang muslim diajarkan bahwa seorang pemimpin itu kalau harus punya kaidah unsur fikih. Tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Pemimpinnya tugasnya, tindakannya, kebijakannya hanya untuk kemaslahatan umat gitu. Dan jadi, kedah ngasih contoh ya. Oh iya dong. Tapi kan di mobil kadang-kadang tidur gitu. Maka tim protokoler harus tetap siap dan sigap gitu apa yang dibutuhkan Bapak. Untungnya ya Pak ya dibantu ya sama teman-teman. Dan Kang Erwin juga pagi ini tidak sendiri mendengar karena beliau didampingi atau bersama Sekretaris Satpol PP Kota Bandung Idris Goswandi. Pak Idris, damang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha Pak, Bandung teh aman Pak? Insya Allah. Kita berusaha. Pak Idris saya dengan sajam. Siap. Oh ternyata Pak Idris lebih sibuk ya dari Pak Wakil ya. Langsung sibuk beliau. Kita langsung ngobrol ke topik kita ya Kang Erwin. Kita ke Kang Erwin dulu ya Pak Idris ya. Siap. Ini katanya baru-baru ini membentuk Satgas nih anti minuman beralkohol ilegal. Padahal apalagi di sini jelas-jelas ada Pak Idris dari Satpol PP Kota Bandung yang tugasnya atau tupoksinya juga menegakkan hukum atau menegakkan perda. Kenapa Kang harus dibentuk lagi Satgas? Sebenarnya ini itu Kepwal nomor 3 tahun 2025 ini oleh Pak Wali ini bukan hanya untuk minuman beralkohol. Jadi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang akan diimplementasikan harus tegakkan teh. Ya tentunya ini juga mengadopsi dari Perda tahun 2024 ya terkait pengawasan dan minuman beralkohol juga gitu kan gitu. Jadi ini banyak teh bukan hanya untuk beralkohol, di alkohol, obat terlarang,
bangunan-bangunan liar yang didirikan di atas solokan, reklame, terus bangunan tidak berizin, pungli, semua lah. Jadi ini saya berkoordinasi dengan 9 OPD itu. Gitu. Apa aja tuh? Semua dari mulai SBBM, dari mulai Cipta Bintar, kan izinnya mereka semua. Yeah. Kami lagi mendata sekarang dari mulai izin reklame, izin bangunan, terus mendata juga nanti mungkin pas Satpol PP bangunan-bangunan liar yang di atas solokan banyak deh, beranghang-beranghang yang dibangun rumah, udah beberapa udah kami ini. Jadi intinya bahwa kami ini pengen memberikan kemaslahatan buat warga Kota Bandung. Jadi semua, jadi kemarin saya menegak pasar Cewar Gelis tuh, itu 2-3 tahun sampahnya tuh menumpuk 4 meter. Saya ke sana, alhamdulillah langsung malamnya kita ambil, dibersihkan, saya suruh di pasar itu lahan dipakai untuk tempat parkir. Karena kan di sana macet. Nah kalau pasar termasuk saya mangkrak itu ada selama 8 tahun itu gedung mangkrak nggak dipakai. Kasihan lama-lama pedagang pasar kan pada hilang tuh, habis karunya rugi. Makanya kita seperti pokoknya banyak lah tugasnya, PR-nya banyak lah. Jangan harus ini juga, saya kan sekarang lagi membersihkan 136 titik kumpul sampah ya, harus saya bersihkan karena saya keliling juga. Termasuk pungli kan, alhamdulillah kemarin saya pungli yang di TPU Nagrog ya, alhamdulillah, tapi nggak langsung dikeluarkan, kita ngasih pernyataan. Tapi alhamdulillah efeknya tuh semua sekarang udah nggak ada pungli lagi. Kalau ada pungli laporkan saja. Jadi kan gratis TPU itu teh. Terus juga kemarin rentenir ya, ada yang sampai pingsan teh, nelpon saya terus berulang-ulang, saya ke sana itu. Nanti dia dicekek sama rentenir. Waduh, kabur rentenir sekarang udah nggak ada. Saya ke sana alhamdulillah udah saya kasih duit buat gantinya, nanti dibayarkan dah. Rentenir nggak gitu. Banyak lah tuh masalahnya di Bandung ini. Jadi Satgas ini tentunya dibuat untuk kepentingan semua ya. Apalagi kalau bicara minuman keras bahwa jadi nggak spesifik Satgas anti minuman beralkohol. Tidak seperti itu. Jadi ini intinya Satgas ini dibuat untuk melindungi masyarakat dan menciptakan Kota Bandung yang aman, tertib, sehat gitu teh, seperti itu. Jadi di dalamnya selain rekan-rekan OPD ada siapa aja, Kang? Pihak-pihak kita yang melibatkan juga ini Forkopimda ya, sebagai wakil ketua 1 itu dari kepolisian, wakil ketua 2-nya ke Satpol PP tentunya, dan semua masuk dari mulai tim pengarah, dari ketua DPR, Kapolres, Dandim, dan Denpom, pengadilan, kejaksaan, masuk semua tadi semua. Gimana Kang caranya koordinasi supaya tetap efektif begitu? Alhamdulillah kemarin tuh kami sudah mengundang OPD terkait, 9 OPD udah kami undang, sudah diskusi detail. Mungkin mereka lagi mengumpulkan data pelanggaran-pelanggaran yang dibuat di Kota Bandung ini. Kemarin kita juga baru kemarin kita rapat dengan Forkopimda, semua kita undang terkait teknis koordinasi dan lain-lain. Termasuk detail lah, nggak bisa saya jelaskan di sini. Jadi sekarang ini ya kami harus jadi begini ya, kami ini sekarang merubah mindset. Jadi mindset itu dulu itu kan ego sektoral. Nah sekarang kami rubah menjadi ecosentris. Apa tuh artinya? Jadi kalau kita menyelesaikan sesuatu itu perlu kolaborasi dan gotong royong. Jadi kita ini sekarang ini tidak lagi mengedepankan perbedaan, yang pasti sekarang ini kolaboratif dan sinergi di semua lintas sektor. Jadi kita tuh kalau dulu sekarang ini harus semua dilibatkan. Benar, bukan hanya pendidikan, bukan hanya di Disdik, tidak, melibatkan di Jogcapil dan lain-lain. Kemarin saya menyelesaikan masalah rumah deret Taman Sari itu. Itu melibatkan semua di Jogcapil, DPKP, DSBB semua melibatkan. Jadi sekarang harus kolaboratif semua. Intinya saya sudah bicara, jadikan jabatan kita ini sebagai tool, sebagai alat kita untuk ibadah kepada Allah. Masya Allah, Kang Gitu, Erwin, gitu kan? ini luar biasa. Kalau ada penonton bayaran, saya suruh tepuk tangan dulu loh, Bang. Tepuk tangan. Nah sayangnya cuma 1 OPD aja yang diboyong hari ini ya, Kang Erwin ya. Apa? Yaitu Satpol PP Kota Bandung. Emang kalau bicara minuman keras, emang saya prihatin. Emang ini saya diskusi dengan Pak Wali, karena saya ini kan ketua RW juga dulu ya, saya ketua RW 3 periode teh. Jadi saya sangat paham sekali kondisi masyarakat. Saya ketua forum RW juga di kelurahan, terus sekarang masih ketua forum RW kecamatan Kiara Condong sampai Agustus saya selesai. Kalau RW mah saya sama lurah dikasih pilihan. Apa tuh? Jadi Kang Erwin suruh milih mau jadi RW atau jadi wakil wali kota. Kang Erwin pilih apa? Saya istiqoroh dulu teh.
Boleh nggak sih 2 jabatan jadi RW dan jadi wakil wali kota? Nggak boleh katanya, karena kan RW itu kan di bawah SK aja kan dari wali kota gitu. Kan, Jadi gitu. sekarang ada PLT RW yang ganti Kang Erwin nggak? Udah sekretaris sana jadi RW. Nah, karena banyak sekali problem tuh di masyarakat. Kemarin temuannya apa Kang, sempat razia kan katanya? Oh, razia. Apa Saya aja itu tuh? razia kalau saya sama Pak Idris dengan Pak Kasatpol. Begini Tante. Jadi saya itu prihatin sebenarnya banyak anak SD, anak SMP. Saya lihat bawa plastik, sugan saya seprit, minuman ciu Ciu tahu? Masa sih Kang sampai anak SD segala? Astagfirullahaladzim, anak SD sananya, yang eta naon sih teh? Wah, kenapa? Pokoknya mah ngeunah minuman ngeunah naon seprit, lain kong pokoknya mah wah geus ngecaprak budak leutik. Wah, tuh aja saya tuh, iya mah terbalik di mana cuy? Di situ saya dengan Pak Wali diskusi, Pak Wali ini kayaknya kita perangannya harus khusus ini mah, karena anak kecil terus benernya teh di ganggang teh biasa ngarinum teh kieu bari kieu. Pak, berarti terus aya pemetaan daerah mana yang memang sudah, rawan? ini Pak nggak bisa dijelaskan karena ini kan sebagai tim intelijen juga. Di istilahnya mah pengendalian teknis, lamun di polisi mah intelijennya itu pengendalian teknis di mana titik-titik yang emang akan kita ini. Termasuk kemarin waktu kita turun razia, aya ciu, aya podka, wah loba minuman keras kabeh lah, aya tuak teh. Makanya sekarang saya minta kepada Satpol PP kemarin tolong itu bangunan yang tanpa izin yang ada di sepanjang Soekarno Hatta dibabad, dirobohkan semua. Gitu saya udah minta, katanya lagi dikasih ini dulu surat peringatan. Kalau saya sih nggak usah ada peringatan, langsungnya babad gitu kan. Kalau saya karena udah jelas temuannya ada. Udah jelas, nggak ada IMB-nya. Kita ke Kang Idris dulu ya. Kang Idris. Kang Idris, saya pengen tahu dong sejauh mana data temuan 2024 ke 2025 khususnya untuk minuman alkohol, peredaran minuman beralkohol ilegal ini. Ya, siap. Kita temuan di lapangan, Bu ya. Teh cair teh. Temuan di lapangan bahwa 2024 ini banyak, kita sudah menyidangkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus sebanyak 12 kali untuk sidang tipiring terhadap pelanggaran perda, dan 9 tersangka diantaranya itu adalah pelanggaran penjualan minuman beralkohol. Ya, jadi itu indikator kenapa mungkin ini harus ditangani secara khusus. Karena memang didominasi oleh pelanggaran dimaksud. Nah, di tahun 2025 juga dari mulai Januari sampai Mei kita sudah 5 kali memproses tindakan pelanggaran ini secara justisial, yaitu dibawa ke pengadilan negeri. Gitu. Jadi memang temuan seperti itu. Terus kedua, terkait di lapangan minuman beralkohol, ya kita Satpol PP dengan OPD terkait alhamdulillah sudah melakukan kegiatan secara terukur dan terpadu ya. Terukur maksudnya begini, kita sudah memetakan daerah-daerah rawan pelanggaran penjualan minuman beralkohol ilegal gitu ya. Cukup banyak Pak di Bandung Pak? Banyak Bu, banyak. Wow. Di 30 kecamatan ini ada semua. Siap. Termasuk di Ponorogo. Ini ya di jalan yang ya, dekat-dekat ini ada, dekat-dekat ini ada. Ya. Jadi kita bekerja sama dengan kecamatan, kasih terantip, terus kita juga melakukan matbar ya, pengamatan penggambar di lapangan melalui anggota kita tim deteksi dini, terus juga melakukan wasmat litrik ya, pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan, sehingga didapatilah peta itu dan TO-TO yang sudah ada di kami. Tapi mohon izin mungkin yang disampaikan Pak Wakil barusan itu silent, karena kegiatannya juga harus silent action Bu ya, karena itu rawan bocor. Rawan bocor ya. Jadi tembok. Tapi kalau mekanisme tipiring itu di pengadilan seperti apa sih Pak Idris? Ya, jadi kalau di pengadilan kita kan dengan tim justisi tadi ya, yang ketuanya beliau nih Pak Wakil, ya kita melalui proses Bu, melalui proses. Jadi dari mulai kita operasi di lapangan, penegakan peraturan, dari mulai pemanggilan saksi, terus tersangka, terus kita berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polrestabes, koordinasi dengan Kejaksaan, Dipidum, terus koordinasi juga dengan pengadilan, Panitera Muda Pidana. Ya. Jadi kita hadirkan si pelanggar itu atau tersangka itu dan dilakukan persidangan. Hukumannya biasanya apa nih paling berat? Hukumannya itu pidana denda. Yang terakhir kemarin ya untuk penjual minol itu 7 juta ya, 7 juta dan subsidiar kurungan biasanya. Tapi kalau melibatkan anak jelas berbeda ya ini ya.
itu majelis menyampaikan biasanya pemberatannya dengan pemusnahan barang bukti, ya tidak ada yang dikembalikan, pemusnahan barang bukti pelanggaran. Gitu. Ya, menanggulangi berbagai masalah sebetulnya. Kalau tadi Kang Erwin sampaikan bahwa memang tidak fokus spesifik bicara peredaran minuman beralkohol ilegal saja, tapi berbagai permasalahan di Kota Bandung, Kang Erwin, mulai dari sampahnya, kemacetannya, banjirnya, anu tengocor cai mah, listrik mah, anu cerai mah panginten sagala diadukeun eta teh. Mik na Bapak. Aya teh sampai datang ka rumah ge Pak abi bade cerai jeung Bapak ku habis papatahan teh jadi ceraina teh. Eta teh dugi diadukeun oge ka Pemkot Bandung nu kitu-kitu teh. Teh mah ka bumi ka habis sok dongkap. Aduh. Pak sudah teh suami abi teh kieu gitu nya tong cerai neng. Cerai teh di apa nama dihalalkan teman dibenci setan gitu karena ngadoa we ka Allah cenah ya kumaha bagi sabit abad kali nu ngabolak-balikeun hate jelema Allah pentawe suami cing soleh gitu teu jadi cerai. Panjang lah di suasana mode mah sekedap gitu. Berarti Kang Erwin open house 24 jam. Jadi gini karena kebiasaan waktu saya jadi anggota DPR jadi jam 5 subuh teh sampai jam 12 malam teh rumah saya kan terbuka. Jadi di rumah teh ada tim advokasi yang menangani mohon we anu habis rumah sakit, anu mau dioperasi, ijazah ditahan, korban bank emok gitu kan, anu hayang edukasi sekolah gitu kan, terus anu hayang teu boga biaya sekolah teh gitu. Kan saya sempat juga waktu Covid ngebagi HP 4.000 HP saya bagi buat anak-anak yang nggak mampu ya waktu itu. Jadi loba lah masalah mah teh. Tapi sekarang karena saya sekarang jadi eksekutif, saya minta ke masyarakat teh tong datang penting ya maksimal jangan lebih jam 10 lah ya nama. Kira-kira banyak Kang ya. Ya, entah anu aya wae teh tapi alhamdulillah nama dikasih pengertian mereka mengerti lah. Nah, tong lewat jam 10 lah ke rumah teh gitu dah kudu istirahat aya nama meureun gitu. Kang karena tadinya Kang Erwin kan di legislatif. Sekarang di eksekutif bedanya apa? Ya. Kalau di legislatif sifatnya kan pertama pengawasan, kedua rekomendasi kan seperti itu. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang emang tidak bisa dieksekusi langsung. Tapi jadi ayeuna pemimpin mah ya bisa eksekusi ya masalah langsung eksekusi. Kayak kemarin kan sampah langsung eksekusi. Masalah kemarin pasar 8 tahun mangkrak saya belum putuskan karena saya lapor ke Pak Walinya. Saya ambil keputusan bahwa ini kudu gancang dipindahkan 8 tahun teh dipindah-pindahkan teh pasti pedagang tina 500 sekian 200 lama-lama habis. Karena kan mereka nggak bisa bertahan, nggak ada lahan parkir. Makanya kami pas sampah sudah dibersihkan, saya perintahkan kepada dirut pasar itu untuk sementara dipakai lahan parkir. Tapi dikelola dengan profesional atau asup karena kantong oknum, kudu masuk ke pemerintah, curang gitu. Me untung lah perumdana. Satgas ini termasuk tugasnya mencari-cari oknum. Semua lah, pokoknya mah Satgas mah komplit karena kita kolaborasi dengan 9 OPD ya. Siap. Pak Idris, sebelum kita bacakan komen-komen, kendala apa sih Pak yang biasa ditemui di lapangan dalam penegakan hukum khususnya Perda Minol ini? Siap. Jadi kendala tentunya masih pasti ada ya. Masih ada, cuman resistensinya apa kecil atau besar, bisa cepat diselesaikan atau memang perlu waktu itu. Jadi memang kendalanya pertama mungkin kalau untuk Minol ini ya. Karena yang ditanya Minol ini mungkin keterbatasan anggota kita dalam rangka menangani PPNS kita masih dirasa masih kurang. Penyidik pegawai negeri sipil kita. Terus yang kedua dengan di lapangan para pelaku usaha itu banyak yang masih belum tahu secara detail aturan atau Perda 10/2024 terhadap tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Jadi mungkin PR kita adalah mensosialisasikan lebih masif. Mensosialisasikan lebih masif, bekerjasama dengan tokoh masyarakat, dengan kita juga ke lapangan ikut mingguan di kecamatan, terus juga kita ke lapangan membuat program Satpol PP Sapa Warga, terus Satpol PP Goes to School, melakukan sosialisasi ke tingkat SD SMP ya. Kalau SLTA kan memang kita harus kerjasama dengan provinsi. Nah, jadi memang kendala seperti itu. Jadi dan bahkan mereka pada saat ditindak kemarin yang terakhir di Cicendo ya, mereka katanya, Pak, bagaimana kami bisa tahu kami harus membuat izin karena kami kan tidak tahu aturannya. Nah, itu memang gitu ya, memang mungkin
ini juga perlu didalami apakah betul faktanya seperti itu atau kan memang itu merupakan alasan gitu. Karena secara hukum kan betul. Ada istilah mutatis mutandis yang pada saat aturan itu diundangkan maka secara otomatis masyarakat dianggap tahu. Kan gitu mungkin. Nah, Kang Erwin satu lagi deh, kalau misalnya ada kayak tadi nih pelaku usaha yang sudah punya izin tapi tetap melakukan pelanggaran, gimana tindakannya, Kang? Tetap aja ditindak sama kita, cuma tetap kita ini kan tindakannya tidak represif juga teh, tetap humanis ya gitu. Kita tidak langsung ujuk-ujuk, kita emang edukasi juga. Apalagi kita ini kan izinnya udah mudah teh. Karena saya punya konsep bahwa prinsip bahwa kalau kita memudahkan urusan orang, Allah juga akan memudahkan urusan kita. Jadi sekarang ini kalau warga Bandung ngurus izin gampang pisan. NIB itu 2 menit jadi teh. Jadi nggak ada alasan ya, Kang? Nggak ada alasan. Gampang datang ke Disdagin atau DPMSP datang ngurus 2 menit beres teh. Apalagi ada mobil keliling yang ngurus izin. Beneran cuma 2 menit, Kang? 2 menit jamin saya sok dijamin sama Pak Wakil mun teu awas ya, Kang. Iya benar. Karena kita sekarang ini tuh Satgas itu dibentuk bukan hanya sesaat tapi berkelanjutan. Jadi membuat ekosistem yang berkelanjutan seperti itu. Jadi intinya tindakan-tindakan itu tidak represif semua, ada humanis. Kami juga sama kayak sekarang. Saya di Panjailekan tuh ada 84 bangunan ya yang menutup Solokan teh. Saya ke Pak Camat bilang saya pengen ketemu dengan warga yang membangun rumahnya itu Solokan dipakai dibangun karena kan jadi banjir teh. Akhirnya efeknya ke warga lain. Tapi saya belum menunggu kabar dari Pak Camat. Saya pengen ketemu. Ya kita mengedukasi dulu sih waktu bongkar sorangan lah. Camat mana Bapak? Camat Panjailekan. Oh, Panjailekan. Siap. Ya. Saya sambil mantau ini ya komentar-komentar netizen Kang Erwin, Pak Idris ya. Kita langsung bacakan satu persatu dari di komen channel YouTube kami dari akun Hello Thursday. Ini akunnya baru dibikin kayaknya hari ini ya, Thursday. Ya anonim ini Kang Wali ya, Kang Wakil. Pak maaf out of topic, tiap malam minggu kan suka banyak yang kopdar dari komunitas motor, itu suka banyak yang geber-geber dan balapan. Boleh nggak Pak diterjunkan bagian keamanan supaya kopdarnya tenang, jangan ganggu masyarakat gitu. Oh sebenarnya kita kan ada razia ini pelajar teh jam malam ya. Bahwa situ kan warga itu kan tidak boleh sampai jam 9. Kita mengikuti edaran gubernur nomor 51 ya. Tentunya kepolisian juga ada Prabu ya. Ya mungkin emang iya betul di mana lokasinya bejaan weh. Spesifik langsung. Spesifik aja di mana lokasinya. Nanti kita koordinasi dengan kepolisian, nggak boleh itu tewak ya. Kan kadang-kadang kita juga apa yang kita perbuat ini juga tidak mungkin bisa menghilangkan semua teh. Jadi posisinya kita ini meminimalisir peluang-peluang yang ada. Karena kan di zaman Rasul makanya lagi mau leungit kejahatan mah minimal kurang diminimalisir gitu kan teh. Dan ya beli minuman teh hese nama itu nama jelema rek minuman gampang teh tinggal datang ke jalan beli transaksi 20.000 teh. Siu itu 20.000 bisa diinum ku opatan 5an ya. Iya. Mabok teh gitu. Maka Satgas inilah yang nantinya salah satunya akan memutus mata rantai itu memutus mata rantai. Makanya kenapa izin ini diberikan supaya mereka yang emang secara umum, secara kapasitas sebenarnya belum siap itu jangan sampai bisa beli gitu. Nya anu meuli mah aya kan aya diskotik kan, aya klub malamnya meulina kadinya kan mau mungkin mereka masuk ke sana. Segmennya jelas. Segmennya akan jelas gitu kan seperti itu. Ada lagi Kang Erwin dan Pak Idris, izin bertanya enggak menyebutkan namanya. Kalau misal ada kerumunan daerah kampus, gimana itu ya apalagi sambil minum-minum karena kami perempuan sangat merasa tidak aman. Laporkan saja. Nanti gini, kita akan ada hotline, akan dibuat hotline khusus ini Satgas mungkin sama Pak Kastor PP. Bagaimana cepatnya nanti diumumkan. Nanti kalau ada bisa telepon juga sebenarnya itu bisa ke Kapolsek di situ, bisa ke kepolisian, bisa dilaporkan atau ngeganggu kan menjauh kenyamanan masyarakat. Bisa dilaporkan sebenarnya. Jadi ada minuman gitu mah harus langsung saja dieksekusi nanti. Aduan dan laporan masyarakat ini juga akan sangat membantu ya Pak Erwin betul, ya. Ya betul. Ada lagi Pak Erwin punten Pak, daerah rumah saya jalannya udah bolong, makin bolong. Tugu Pasar Kordon Pak, makin dalam bolongnya. Tuh kan kalau ada Bandung 2 ya, apapun dilaporkan Kang Erwin. Siap. Di mana alamatnya? Pasar Kordon. Pasar Kordon. Oke. Insya Allah lah, mudah-mudahan 2-3 hari di omean eta. Mantap. Tapi sebenarnya sih besoknya, tapi kita lihat dulu ini posisi di mana alamatnya. Ya, Kircon. Kircon Pasar Kordon ya beres siaran saya telepon Pak Kadis langsung di omean. Karena sebenarnya kan ada hotline untuk aduan ya? Ini aduan DSDM ada bisa kasih tapi kalau emang kena langsung ke saya
insya Allah mudah-mudahan 2 harian lah bisa selesaikan eta. Baik, dari Teh Ajeng, Pak, maaf izin bertanya, apakah ada program alternatif atau kegiatan positif yang difasilitasi pemerintah untuk anak muda agar tidak terjerumus pada konsumsi alkohol? Oh banyak, kita di Dinas Dispora ada namanya Cempor, entrepreneur untuk para anak muda. Terus banyak pelatihan-pelatihan yang kita buat ya. Pelatihan-pelatihan buat anak muda, kemarin pelatihan pajak, pelatihan komputer, pelatihan banyak sih. Tinggal makanya insya Allah kita sekarang ini akan membuat UMKM Center di 30 kecamatan, membuat pusat inkubasi bisnis 30 kecamatan, membuat pusat kuliner 30 kecamatan, termasuk wirausaha di masjid dan pesantren. Ini dibentukkan untuk para anak muda yang emang posisinya pengen menjadi seorang pengusaha entrepreneur kecil dulu lah ya dari UMKM kelasnya. Malah kami juga tahun 2006 sekarang akan membuka kan kemarin tuh banyak orang kabur dulunya gitu ya, kayak kita rubah hashtag kabur dulu diganti ya nama merantau dulu. Nah, kita biayain bisa kerja di Jepang. Dididik, diedukasi, dididik semua dibiayain sampai dia bisa berangkat ke Jepang. Sasarannya siapa? Teteh baik ke Jepang mah. Bade atuh nganterkeun hungkul mah bade. Sasarannya yaitu karena kan begini, kita ini kan pengangguran tuh 7,4-an lah kurang lebih. Target kami itu turun sampai ke 6,4 teh. Jadi di 100.000 sekian pengangguran itu harus mulai teratasi. Makanya saya bilang tadi kenapa sekarang ini ternyata kan dari satu sektor saja efeknya besar teh. Kayak pasar aja, otomatis dari 500 sekian orang yang berdagang teh, tinggal 200 berarti nganggur tambah tidinya. Kan mah anu bos nage meunang jadi nganggur, anak buahnya jadi nganggur, kan begitu kan? Anu tukang angkatnya jadi nganggur, ini banyak efeknya. Jadi ini memang perlu kita tingkatkan. Termasuk kita bagaimana, kenapa sih Pak Wali pengen mereaktivasi Husein? Karena kami sangat berharap bahwa toko-toko yang mati teh di sepanjang Oto Iskandar alun-alun kan bener parah teh di jalan. Makanya akan bisa hidup lagi. Jadi bagaimana ini ekonomi di Kota Bandung ini bisa meningkat kembali gitu, menggeliat. Nah, makanya konsep alun juga ini lagi kita konsep PKL dan lain-lainnya teh. Makanya termasuk penataan PKL ya yang akan kita tempatkan, tapi harus tetap orang yang berdagang tahu aturan dari mulai zona A, zona kuning, zona hijau, zona merah perlu ditaati lah. Kami saja nanti akan membereskan itu semua termasuk PKL juga. Obat tugasnya bukan nanti lah. Kang Haris Nugraha gaduh Pak Wakil menik ke rumah kasep sauranya. Tapi numujina pamaget aneh ya hari tadi teteh mah teu muji numujina pamaget kumaha ya. Ke rumah kasep lamun muji diberi duit ke saya teh. Ke rumah kasep Pak Wakil saurna pernah janten ketua RW mantap tos jadi pamimpin ti kapungkurna oge gaskeun Pak Wakil. Gaskeun lah. Ada Teh Gina Almira, Pak daerah rawan begal tolong diamankan tuh kan. Siap ya, insyaallah enggak ada Bandung Caangnya yang laporkan saja kalau wilayah-wilayah yang masih gelap bisa ke nanti gini masuk ke RRI WA saya. Betul, siap. Ya, RRI masuk, langsung aja WA ke nomor saya, nanti kita eksekusi semua. Siap. Termasuk apapun pas hari ini ada yang komen bisa WA ke saya. Nyuhunkeun kontaknya Kang Erwin. Nomor Adi mah kabeh salah apalin nanti ganti. Siap, nanti minta ke teman-teman protokoler. Siap. Ada lagi Teh Winnie, besar harapan keberlanjutan setiap program positifnya Pak. Gak hanya di awal-awal aja. Ada lagi Teh Armelia Putri, selamat pagi, semoga selalu sukses Pak dalam setiap programnya. Ada lagi dari DDL, bagaimana koordinasi antar Pemkot, Satpol PP dan aparat kepolisian dalam melakukan razia minuman beralkohol? Oke. Mangga. Tentunya kita tetap koordinasi. Tadi sudah saya jelaskan, kita koordinasi di lintas sektor. Kami mengundang OPD yang terkait dengan perizinan Disdagin, ya, DSBBM. Disdagin naon izin teh, dagangnya, bisi kata orang teh dagang daging itu izin. Dagang lauk dan bukan izinnya dalam arti spesifik, kita kan perlu dites daging atau segala macam. Terus di DSBBM mana membangun bangunan di atas sungai, di atas solokan. Terus izin di Cita Bintar mana izin reklamu atau boga izin teh segala macam. Jadi kita sekarang ini mengintegrasikan ya tugas OPD ini kita integrasikan semua. Nah, tentunya apa yang ini oleh warga, kami sekarang ini sudah membuka hotline. Jadi lamun aya pohon nutupan lampu atau warek tumbang, ada hotline-nya itu. Bisa dibuka di Google ya. Ditutupan nomornya saya lupa, telepon ke situ nanti ada PKP yang menyelesaikan dinas. Ada jalan tadi berlubang,
ada longsor apa nanti DSBM yang menyelesaikan. Ya, semua terintegrasi di situ. Ada semua. 113 ya Pak ya kalau nggak salah. 112. Oh 112. Ada enggak itu 112 mah umum, tapi ada langsung khusus buat jalan, buat longsor DSBM itu ada nomor khusus. Ada nanti kalau teh mau saya kirim. Siap. Pohon anu nutupan jalan, anu lampu parwek gitu teh. Kang di mah proyek bisa telepon, tapi kalau enggak langsung telepon saya bisa. Nah, kita sebetulnya sih secara topik kita bicara menjaga Bandung aman dari peredaran minuman beralkohol. Meskipun pada kenyataannya ya namanya sedang ada, kalau pendengar mah kayak ngerasa lagi ada bapakna gitu Kang Erwin ya. Janten sadayana dicurhatkan, sadayana ditumpahkan begitu ya, dan alhamdulillah Kang Wakil juga dengan senang hati menjawab semua itu. Yang jelas beliau tadi bilang berkomitmen Pemkot Bandung mah menuntaskan semua masalah. Kalau kata Kang Erwin, kalau masalah udah diatasi oleh beliau harus sampai tuntas tas gitu ya Kang ya. Nah sebelum ke Kang Erwin lagi ada Pak Idris nih. Pak Idris, kalau di luar bicara minuman beralkohol, karena ke Kang Wakil juga banyak sekali aduannya gitu ya. Satpol PP tuh tantangan terberat penindakan hukum di lapangan tuh soal apa sih Kang? Apalagi kalau kita bicara kawasan Asia Afrika banyak banget tuh aduan-aduan copet dan lain-lain gitu. Pak Idris kumaha eta? Ya memang Kota Bandung kan kota metropolitan ya. Itu jadi memang luar biasa. Permasalahannya pasti lebih kompleks dari kota-kota kecil. Tetapi alhamdulillah kita jalani ya step by step, termasuk regulasinya juga direvisi, diganti ataupun dirubah kan gitu ya. Tapi memang banyak ya, terutama yang dalam penanganan khusus tim justisi yang kebetulan Pak Wakil nih beliau ketuanya, itu kita berkutat di 10 tertib itu, 10 tertib. Jadi di Perda 9 2019 memang itulah titik permasalahan yang sering kami tangani. Apa aja 10? Ya dari mulai tertib jalan dan angkutan jalan, tertib lingkungan, tertib sosial, tertib usaha tertentu, tertib reklame, tertib PKL, kan gitu ya. Itu tertib jalur hijau taman dan tempat umum, tertib drainase saluran dan sumber air. Jadi memang seperti itu kebanyakan permasalahan. Tapi memang yang kami rasakan berat untuk memulainya ya gitu. Tetapi kita sudah Pak Wali Kota dengan Pak Wakil ini membentuk tim gitu ya. Ada 3 tim yang kami tangani ini yang dianggap paling berat itu. Itu terkait tim justisi ya yang mengarahnya ke justisial atau ke pengadilan. Yang kedua tim non justisi dan ketiga tim penertiban reklame. Jadi memang terutama yang banyak perusahaan di lapangan itu antara reklame dengan PKL. Iya benar. PKL itu karena jumlahnya luar biasa. Sekarang mohon izin ya, Perda PKL ini diganti ya, Perda lama Perda 4 2011 ini dengan Perda 11 2004 ya tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Kalau dulu penataan dan pembinaan, sekarang namanya pemberdayaan PKL. Ya, jadi memang kami juga menjustisikan ini membawa ke persidangan itu di tahun 2025 saja untuk PKL ini ada berapa ya? Tidak kurang dari 30 pelanggar. Jadi PKL ini kan dibagi kawasan ya, zona yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kalau di Perda lama kan zona merah, kuning, hijau ya. Sekarang hanya 2, yaitu yang diperbolehkan atau peruntukannya, atau tidak diperbolehkan atau bukan peruntukannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, Pak Idris gimana nih di lapangan ketika harus menegakkan peraturan, menegakkan perda, tapi sisi lain pesan dari Pak Wakil harus tetap humanis, eta kumaha? Ya betul, memang pesan menyelaraskan dua itu. Pesan pimpinan ya, pesan Pak Wali Kota dengan Pak Wakil, termasuk pesan yang terhormat Dewan ini mewanti-wanti ke kami bahwa lakukan secara humanis. Nah, kami alhamdulillah melakukan itu atas perintah beliau-beliau dengan membentuk tim-tim Bu. Jadi tindakan represif itu hanya tindakan terpaksa dan terakhir pilihan saja. Terakhir, tetapi ada tindakan preventif dan preventif. Ya mungkin preventif kita melakukan sosialisasi. Ada Satpol PP Goes to School tadi kan, ke sekolah-sekolah, terus membentuk Satpol PP Cilik, gitu kan. Terus kita juga ada Sapa Warga, terus kami juga
melakukan tindakan preventif ya. Sebelum dilakukan penindakan ada tim Bu, ada tim edukasi yaitu tim Mojang Satpol ya. Ada tim Mojang Satpol, ada tim Mojang Linmas, ada tim Satpol PP Pariwisata, itu menghimbau kepada mereka. Kalau memang masih bandel mereka, dari Mojang ini berkoordinasi dengan tim yang kedua yaitu PRC, Patroli Reaksi Cepat, menggunakan motor KLX. Baik. Ada 10 unit, di situ PRC itu menghalau dan menghalangi gitu. Jadi dihalau mereka supaya tidak di tempat yang terlarang, terus juga mereka menghalangi apabila PKL akan masuk. Tetapi kalau memang masih bandel, kucing-kucingan dan lain-lain, PRC ini berkoordinasi dengan peleton khusus Bu. Ada namanya Tonsus, satu peleton. Jadi peleton khusus ini langsung menindak secara represif non justisial dengan mengamankan barang bukti pelanggaran ataupun identitas ataupun orangnya. Nah, karena ngeri-ngeri sedap ya Pak Idris, zaman sekarang apa-apa diviralkan di video gitu. Tahu-tahu kita aja yang disorot. Tapi keren juga loh Kang Erwin, Satpol PP ini punya bandnya ya. Pak Idris ya. Polpra, polisi Pamung Praja. Itu keren banget bandnya Kang Erwin. Cewek-cewek juga banyak di situ ya. Dandan nih. Jadi si Mojang katanya Mojang Satpol mah siga teteh dandan gitu kan. Dandan, kedah dandan atuh. Manis. Baik. Nah, Kang Erwin, upami tadi kan di Satgas lintas sektoral, lintas OPD dan sebagainya, pasti kan butuh peran serta masyarakat juga. Apa yang paling diharapkan peran serta masyarakat dalam mendukung Satgas ini, Kang? Jadi tentunya masyarakatnya kan bagian dari pengawasan sosial juga. Jadi kalau masyarakat ada yang mengetahui tempat ada yang menjual di wilayah itu, yang menjual minol, obat-obatan, ada yang mendirikan bangunan di atas sungai, laporkan saja semua. Nah, itu kan sebagai tindak dari menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau waninya tindakan gitu kan, kalau tewani kan posisinya ngalaporkeun hungkul. Ya saya sangat berharap para ketua RT, ketua RW bisa berkolaborasi dengan kami ya, minimal sebelum kami bertindak mungkin ku RT-nya udah diingatkan heula bahwa itu salah. Kan banyak juga bangunan-bangunan yang melebihi dari IMB. Terus banyak juga di RW itu kan sampai ke gang tuh kan aya beranghang dibangun imahnya, aya ngalikeun solokan di eta, aya nyieun pos hansip di atas solokan kan teu meunang gitu teh segala macam. Ya intinya bahwa buatlah sinergitas kolaborasi antara pengurus dari tingkat RT, RW jeung kelurahan seperti itu gitu. Tentunya juga mungkin karena kami juga di saat kemarin pemasangan instrator memerintahkan kepada camat untuk melibatkan semua stakeholder yang ada di kewilayahan teh, dari mulai ormas, organisasi keislaman, semua elemen masyarakat kita libatkan dalam hal ini. Karena mungkin peran masyarakat kan sebagai agen perubahan oge nya. Kita kan tahu di masyarakat kadang-kadang kita kan nggak tahu juga Kota Bandung kan bersih oge lah, banyak lah gitu seperti itu. Jadi saya sangat berharap sekali bahwa ada laporan-laporan yang positif yang bisa dilaporkan oleh masyarakat kepada kami ya. Karena kan kami tidak juga mungkin tahu semua apa sih masalah lapangan ini kan gitu. Kan kadang-kadang kayak yang kemarin rentenir kan karena laporan masyarakat saya nggak tahu juga, si RW kita apalin kan langsung lapor ke saya, langsung lapor, saya datang ke sana kan langsung ditindak seperti itu. Jadi ya silakan saja ya, tapi kan mungkin kita juga punya keterbatasan, lamun can dijawab tong ambak warga teh kan WA ke saya kan loba ribuan teh nama, jadi kadang dibukaan lah pas. Tapi warga Bandung mah bager meureun Kang teu ambekan. Aya wae teu dijawab wae cenah Pak Wakil teu dijawab wae WA teh. Orang tanya langsung istighfar heula gitu. Dibuka ke sabar-sabar, tenang. Tapi ya nama emang saya suka kalau di media sosial saya menugaskan staf saya untuk memeriksa juga laporan di medsos. Tapi WA kan ada hese. Bisa rahasia kan. Ya. Nah, sebelum kita minta closing statement dari masing-masing narasumber, kita bacakan terakhir ya. Ternyata ramai juga nih Kang Wakil. Siap. Teh Sinta Wilujeng Enjing Pak, punten bade naros upami nu dagang minuman beralkohol ditindak lanjut henteu upami ngajual ka nu di bawah umur. Teras ada Teh Dara. Oh, laporan Bandung Timur apa nih ya, kepotong. Teh Santi Mayang. Pak punten pasopati gelap kalau subuh. Kang Rio Sudrajat Pak Wakil eta di Leuwi Panjang loba nu dagang minol Pak jeung loba pengamen maksa di Braga Asia Afrika. Teh Sonia Pak mau tahu ada kebijakan atau rencana apa tentang lingkungan, sekarang Bandung sudah sering macet polusi, terus daerah hijau mulai sedikit macet juga. Ada juga dari Kang Yosep ini di depan Pusdai Bundaran tiap malam banyak pemuda berkumpul, sempat saya lihat ada banyak botol minuman. Hatur nuhun. Dari Pak Idris dulu deh terakhir, mungkin ada himbauan untuk masyarakat Kota Bandung, Pak Idris. Siap. Alhamdulillah ya,
informasinya barusan disampaikan terkait siap Pak Wakil. Instruksinya di on air loh ya. Jadi terkait tindakan tadi sudah betul ya, kami terus melakukan tindakan, terlebih mungkin nanti tim justisi mohon maaf akan lebih masif lagi penindakan kami dengan diperkuat dengan tim justisi tadi. Siap. Yang ketuanya beliau. Terus yang kedua terkait pengamen dan lain-lain, mohon di kami juga ada Pak Wakil itu hotline ya, hotline Yandumas Satpol PP. Jadi pelayan pengaduan masyarakat, silakan kami kontak atau laporkan dan akan ditindaklanjuti karena ada tim reaksi cepat, ada juga peleton khusus, ada juga Tranmas, ada juga Linmas. Jadi 24 jam Satpol PP itu dibagi 3 shift. 24 jam. Ya, 3 shift. Nah, silakan. Terus yang berkumpul tadi kami juga sering diajak Polrestabes ya, kepolisian, setiap malam Minggu biasanya ada KRYD ya, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Baik. Jadi kami dengan Kodim biasanya di-hire. Jadi mohon maaf seperti itu. Terus terkait langsung himbauan ke masyarakat singkat himbauannya ya, mari kita jaga Kota Bandung dan cintai Kota Bandung, siapapun yang ada di Kota Bandung ya, dengan menaati aturan. Kalau memang ada yang perlu dipertanyakan, dikonsultasikan dan lain-lain, kami selalu siap. Hotline kami juga ada, terus ke pengaduan lapor juga layanan aspirasi modern online rakyat juga ada, ke PRFM juga ada, ke RRI Bandung ada, mangga. Siap. Insya Allah kami siap melaksanakan itu, dan mohon maaf Kota Bandung adalah kota kita yang harus kita jaga, mungkin itu. Hatur nuhun Pak Idris. Terakhir dari Pak Wakil Wali Kota Kang Erwin, mangga. Ya tentunya Pemkot Kota Bandung berkomitmen untuk bisa menegakkan aturan. Kenapa? Warga Bandung ada istilah kut. Apa itu? Bandung teh bukan sekedar kota, tapi seluas kata. Karena Bandung ada di dalam jiwa warga Kota Bandung. Masya Allah. Jadi tadi cek Pak Edis, aku dicintai. Jadi lamun dina Islama al-wa'yu al-watoni, cinta kepada tanah air. Jadi cintai Kota Bandung, telah menjelma geus cinta pasti akan dijaga sadarupana gitu. Karena saya mah lahir di Bandung teh, di SD, SMP, SMA, SIG, S2, S3 di Bandung terus. Jadi geus kelahiran saya kudu dijaga Bandung mah. Sama mana dijaga sadayana tina segala hal kemungkaran. Pokoknya mah kan gitu teh. Saya pemimpin juga mengulang-ulang, kenapa? Karena syarat jadi pemimpin itu 8. Ya, sidik, tablik, amanah, patonah, tawasud idal, tasamu, tawajun. Untuk kadalapana berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Jadi mau nahi pemimpinnya kudu wani negakkeun eta. Dalapannya kudu eta mah syarat di Rasulullah eta mah. Dengan tujuan utamanya adalah ibadah dan kemaslahatan ibadah. Ya, jadi tools, jadikan alat orang yang asup surga. Masya Allah. Hatur nuhun Pak Wakil, Pak Idris, hatur nuhun. Jadi sekarang mah udah nggak musim lagi tunjuk tangan, tapi semua mengambil porsi dan bagiannya masing-masing untuk menuntaskan segala permasalahan di Kota Bandung, termasuk warga Kota Bandungnya sendiri. Kalau begitu itu dia akhir dari obrolan pagi hari ini. Hatur nuhun Pak Wakil Wali Kota Bandung Dr. Haji Erwin SEMPD dan Sekretaris Satpol PP Kota Bandung Pak Idris Kuswandi. Saya Vera Arlita menutup obrolan pagi hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.